Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi. Turunan fungsi itu misal Y sama dengan Fx ya. Grafik dari Y sama dengan Fx itu kontinu dalam suatu interval, maksudnya itu berkelanjutan tanpa ada putus, maka turunan fungsi atau dilambangkan dengan f aksen x yaitu merupakan limit dari x mendekati 0 dari fungsi x plus h dikurangi fungsi fh dibagi dengan h. Nah, ini nanti jika berlaku atau ada nilainya atau nilai limitnya ada, maka fungsi f itu dikatakan diferensiabel atau mempunyai turunan di x. Dan f aksen itu disebut sebagai fungsi turunan dari f. Jadi, fungsi turunan dari y sama dengan fx itu bisa dalam bentuk ditulis dengan y aksen atau sama dengan f aksen x, ini sama aja, atau bisa juga ditulis dengan dy per dx, atau bisa juga dengan dfx per dx. Jadi banyak simbol yang menyimbolkan turunan dari suatu fungsi, tapi yang umum itu yang dipakai adalah ini, y aksen atau f aksen x ya. Terus untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke teorema dari turunan fungsi. Teorema turunan fungsi di sini ada 6 teorema ya. Jika U dan V ini melambangkan suatu fungsi, masing-masing fungsi dalam fungsi fx atau fungsi x, maka U aksen itu adalah turunan dari U. Jadi U mempunyai turunan yaitu U aksen. Kemudian V aksen itu adalah turunan dari V. Jadi V mempunyai turunan yaitu V aksen. Dan K adalah bilangan konstan, artinya dia tidak mempunyai variabel, dia adalah suatu bilangan. Maka berlaku teorema 1 yaitu jika Y sama dengan U plus V, maka turunan dari Y atau Y aksen yaitu U aksen plus V aksen. Jadi masing-masing dari U dan V ini diturunkan masing-masing. U diturunkan, V diturunkan, kemudian dijumlahkan. Untuk pengurangan juga sama. Y sama dengan U min V. Maka turunan dari Y yaitu U aksen, turunan dari U dikurangi dengan V aksen, turunan dari V. Teorema yang ketiga, jika ada Y sama dengan K dikalikan U, K ini merupakan suatu konstanta, ya, suatu konstanta, artinya suatu bilangan konstan, maka bilangan itu masih tetap sebagai K. Yang diturunkan hanya U-nya, maka Y aksen atau turunannya yaitu K dikalikan dengan U aksen. Kemudian kalau perkalian Y sama dengan U kali V, maka turunannya Y aksennya yaitu U aksen V yang diturunkan U-nya dulu dikalikan dengan V asli ditambah U V aksen. Jadi U asli dikalikan dengan V aksen. Kebalikan. Yang diturunkan UV masih susunannya UV plus UV, tapi yang turunan yang depan adalah U, yang belakang adalah V. Untuk pembagian U dibagi V, maka turunannya yaitu U aksen V min U V aksen per V pangkat 2 ya. Kalau dikali tadi plus, kalau dibagi min, ada pembaginya V pangkat 2. Kemudian yang keenam, jika ada Y sama dengan U pangkat N, fungsi pangkat N ini disebut sebagai aturan rantai ya, biasanya aturan rantai, maka turunannya N-nya ini turun, N-nya turun, kemudian dikalikan U, N-nya pangkat N-1 dikalikan dengan U aksen, turunan dari U itu. Nah, ini beberapa teorema dari turunan fungsi. Sedangkan untuk rumus umum dari turunan fungsi ya, jika ada fungsi fx itu sama dengan ax pangkat n, maka turunan fungsinya f aksen x-nya yaitu n-nya ini, pangkat ini turun dikalikan dengan a, kemudian n dikali a, x n pangkat x pangkat n min 1, jadi pangkatnya dikurangi 1. Setelah pangkatnya kita turunkan, maka pangkat dikurangi 1. Nah, seperti itu. Contoh. Ya, di sini misal ada fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x. Maka menghasilkan turunannya
dari 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 pangkatnya kan pangkat 2. Ini turun dikalikan 3. Jadi 2 kali 3x pangkat 2 ini dikurangi 1. 2 min 1. Ditambah dengan 5 ini kalau tidak ada pangkatnya artinya dia pangkat 1. Jadi 1 kali 5 x pangkat 1 dikurangi 1. Pangkat 1 dikurangi 1. 1 ini dari rumus. Nah, ini dari rumus. Pangkatnya dikurangi 1. Setelah pangkatnya turun, kemudian pangkat dikurangi 1. Maka hasilnya 2 kali 3, 6. X pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1. Atau tidak bisa ditulis kalau pangkat 1. Plus 1 kali 5, 5 kali X pangkat 0. Nah, seperti ini boleh. Berarti 6X plus 5x pangkat 0. Semua bilangan kalau pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti 5 kali 1, 5. Maka ini adalah turunan dari fungsi fx. Nah, seperti itu. Untuk teorema 1 dan 2, saya beri contoh di sini ada fungsi fx yaitu 4x kuadrat plus 5x dan gx-nya 5x pangkat 3 plus 6x min 5. Tentukan masing-masing f aksen x dan g aksen x. Artinya kita diminta untuk mencari turunan dari fx dan turunan dari gx. Di sini ada plus, ada min, ada plus, ada min. Berarti kita turunkan satu per satu. Ya, sesuai dari teorema 1 dulu, jika ada U plus V maka U aksen plus V aksen. Jadi kita turunkan masing-masing satu per satu. Untuk fx-nya 4x kuadrat plus 5x, sehingga turunannya pangkatnya ini turun dikalikan 4, 2 kali 4, pangkatnya dikurangi 1. Nah, plus kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya pangkat 1. Berarti 1 kali 5 x pangkat 1 dikurangi 1. Sehingga hasilnya 8x pangkat 1 plus 5x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya ini. Nah, untuk gx-nya. Gx-nya 5x pangkat 3 plus 6x min 5. Jadi fungsi turunannya gx ya. Berarti di sini 3 dikalikan 5, pangkatnya turun. 3 kali 5, x pangkatnya dikurangi 1. 3 min 1 plus 6-nya, berarti ini pangkat 1 x-nya, 1 kali 6, x pangkat 1 min 1. Min, ini kan tidak ada x-nya. Kalau konstanta, berarti dia 0. Kenapa? Kan kalau ini x pangkat 0 kalikan 5 kan 0. Jadi kalau hanya angka saja diturunkan itu hasilnya 0 ya. Kalau dia tidak mempunyai x, jika diturunkan hasilnya 0. Nah, dari sini berarti 15x pangkat 2 plus 6x pangkat 0 min 0 tidak usah ditulis, sehingga tinggal 15x pangkat 2 plus 6. Karena x pangkat 0 adalah 1. Nah, seperti ini. Untuk contoh yang ke teorema 4, saya kasih contoh teorema 4 karena teorema yang ketiga itu ada konstanta, berarti konstanta ikut dikalikan ya, sudah masuk ke teorema ini. Jadi ini bisa ditulis teorema 1, 2, dan 3. Ini teorema 4. Teorema 4 di sini ada suatu fungsi fx yaitu 2x plus 5, kemudian nah, ini ada 3x min 1. Nah, seperti ini. Kita diminta untuk mencari turunan dari fx-nya. Turunan fx-nya ini nanti berapa? Nah, berarti ini kita misalkan sebagai U, ini dimisalkan sebagai V. Ini kan dikali. Berarti pakai rumus yang perkalian. Jika ada U kali V. Nah, ini. Jika ada U kali V, maka U aksen V plus U V aksen. Berarti U-nya itu kan 2x plus 5. Berarti U aksennya turunan dari 2x, ini pangkat 1 kali 2, 2x pangkat 0, berarti 2. Ini karena hanya angka, berarti pangkatnya 0 ya. Kemudian V-nya 3x min 1, maka V aksennya ini 1 kali 3, berarti 3x-nya pangkat 0. Tidak mungkin, berarti cuma ini. Jadi U aksennya 2, V aksennya 3. Kita cari rumusnya tadi, F aksen X berarti U aksen V plus U V aksen. U aksennya 2,
dikalikan dengan V asli berarti 3x min 1 plus U aksen berarti U asli ya, berarti 2x plus 5 dikalikan dengan V aksen. V aksennya berapa? Ini 3. Nah, setelah itu kita kalikan seperti ini pakai skema, menghasilkan 2 kali 3x 6x, 2 kali min 1 min 2 plus 2 kali 3x 6x, 3 kali 5 plus 15, sehingga hasilnya 6x plus 6x 12x min 2 plus 15 ada plus 13. Nah, ini adalah hasil turunan dari fx nya, U dikalikan dengan V, maka U aksen V plus U V aksen. Untuk teorema 5, kita contohkan untuk teorema 5, yaitu fx sama dengan 3x min 2 per 5x plus 6. Jadi ini sebagai U, ini sebagai V. U per V, kalau ada U per V berarti turunannya menggunakan rumus U aksen V min U V aksen per V pangkat 2, ini V asli. Jadi kita nyari U aksen sama V aksennya dulu. U nya tadi yaitu 3x min 2, maka U aksennya dari sini yang punya X adalah 3x, ini pangkat 1, 1 kali 3 berarti 3, X nya pangkat 1 dikurangi 1, 0, berarti cuma ini. 2 nya tidak perlu diturunkan, tapi kalau diturunkan hasilnya 0 karena dia konstanta. Kemudian V nya yaitu 5x plus 6, berarti V aksennya 5 pangkat 1 kali 5 berarti 5, X nya pangkat 0, berarti nggak perlu ya. Sehingga kita masukkan ke rumusnya ini. Kita masukkan ke rumusnya sini, U aksen berarti 3 dikalikan dengan V, V aslinya berarti 5x plus 6 dikurangi U asli berarti ini 3x min 2 dikalikan V aksen, V aksennya 5 per yang bawah V kuadrat. V ini V asli berarti ini ya, jadi 5x plus 6 kuadrat, maka sama dengan ini dikalikan ke sini 15x plus 18, ini kali sini, ini kali sini, berarti dikurangi 15x min dikalikan min plus 2 kali 5 10 per bawahnya 5x plus 6 kuadrat, maka hasilnya 15 dikurangi 15 habis, 18 ditambah 10 28 per bawahnya 5x plus 6 kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari turunan fx nya 28 per 5x plus 6 pangkat 2. Contoh yang terakhir yaitu Y sama dengan 5x kuadrat plus 2 pangkat 4. Ini menggunakan teorema 6. Teorema 6 itu teorema rantai. Ya, jika ada fx itu sama dengan U pangkat n, maka f turunannya, maka ya di sini n dikalikan pangkatnya turun, U pangkat n min 1 dikalikan dengan U aksen. Jadi setelah pangkatnya turun dikalikan min 1, dikurangi min 1 untuk pangkatnya, kemudian masih dikalikan lagi dengan turunan dari U. Ini artinya turunan berantai. Kita contoh di sini, Y sama dengan 5x kuadrat plus 2 pangkat 4. Berarti Y aksennya 4 ini turun ya. Turun ya kan, n-nya turun di depannya U. U-nya kan ini U. Jadi di sini 5x kuadrat plus 2 pangkatnya dikurangi 1, jadi 4 min 1 dikalikan dengan turunan dari U-nya ini. Turunan dari U 2 kali 5 10, X-nya pangkat 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1. Kemudian 2 ini tidak punya X, berarti kalau diturunkan dia hasilnya 0, maka turunan dari 5x kuadrat plus 2 adalah 10x. Kemudian ini dikalikan. Nah, ini kalikan 4 dikali 10x berarti 40x, ininya 5x kuadrat plus 2 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 3. Nah, selesai. Kenapa kok nggak dikalikan saja ke sini? Nggak bisa, karena di sini ada pangkat, berarti ini berdiri sendiri. Nah, ini adalah hasil dari turunan Y aksen. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar.
bisa diulang videonya untuk memperjelas pemahaman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.